Para pendengar setia Radio Gema Nirwana dimanapun para Buddha berada, edisi kali ini bertemu kembali barengan TV menemani kegiatan dan juga aktivitas kamu nih para Buddha. Tentunya kita hadir di Radio Gema Nirwana di 105.1 FM. Tentunya hadir juga dari ruang siar kita edisi pagi ini, tepatnya di edisi hari Selasa 12 Juli di tahun 2022, di mana kita kembali dipancar luaskan tentunya dari kawasan siar lantai 2 Gedung Gera Belfast di Jalan Ledjen S. Parmon nomor 45 Kota Samarinda. Baik para Buddha, kali ini spesial seperti yang TV janjikan, kita akan hadir bersama dengan dialog interaktif yang tentunya hadir bersama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dari Kota Samarinda. Di mana tentunya pada hari ini tuh spesial banget kita hadir bersama dengan para pelaku UKM di Kota Samarinda yang akan berbagi cerita dan tentunya berdialog langsung. Di mana pada hari ini juga hadir bersama dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian dari Kota Samarinda yang hadir juga. Tepatnya pada hari ini juga ada narasumber kita nih para Buddha. Ada Kepala Bidang Industri Ibu Hajah Zaida Yusfa yang hari ini juga akan berdialog, berinteraktif langsung. Nanti kita akan sharing bersama pastinya. Kali ini Tiwi akan menyapa terlebih dahulu beberapa narasumber kita yang hadir bersama pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ibu Hajah Zaida Yusfa. Oke. Luar biasa hari ini, semangat kah Ibuku hari ini? Semangat. Luar biasa. Bagaimana mungkin perjalanan dari kantor atau mungkin dari mana nih Ibu Hajah Zaida Yusfa? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar pastinya hari ini ya para Buddha. Kita ditemani dengan Kepala Bidang Industri, ada Ibu Hajah Zaida Yusfa, di mana hari ini luar biasa bersama dengan beberapa pelaku UMKM dari Kota Samarinda yang akan kita sapa terlebih dahulu juga pada pagi hari ini. Boleh mungkin selamat pagi Mbak Nadia. Selamat pagi. Luar biasa hari ini, gimana kabarnya hari ini Mbak Nadia? Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah semoga sehat ya. Sehat selalu. Baik, selanjutnya bersama dengan Mbak Fitri Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik, sehat ya Mbak Fitri Indah. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, semoga selalu sehat kita bersama pada hari ini. Di mana pada hari ini bersama dengan Kepala Bidang Industri juga nih ada Ibu Hajah Zaida Yusfa selaku yang tentunya hadir dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dari Kota Samarinda. Kita akan hadir bersama pada hari ini. Mungkin boleh dibuka terlebih dahulu nih Ibu Hajah Zaida Yusfa selaku Kepala Bidang Industri. Mungkin ini kegiatan apa sih biar mungkin masyarakat Kota Samarinda dan juga para muda kita juga tahu ini adalah kegiatan apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 12 Juli tahun 2022, kegiatan ini akan dilaksanakan yaitu kegiatan diseminasi publikasi data informasi industri, yang mana kegiatan ini merupakan dialog interaktif antara pelaku usaha binaan dari Dinas Industri, yang mana pada hari ini mereka akan memberikan pengalaman-pengalaman yang ada pada saat mereka melakukan usaha mereka. Jadi kami melakukan dialog interaktif ini 2 bulan ke depan acara ini berlangsung, dan kerjasama antara Gema Nirwana ini sudah kami laksanakan. Jadi pada hari ini perdana pembukaannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita laksanakan kegiatan ini. Wow, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu ya. Luar biasa pada hari ini pastinya karena spesial banget. Ini adalah dialog interaktif yang tadi dihadirkan langsung ya, dan dibuka secara resmi juga oleh Kepala Bidang Industri, ada Ibu Hajah Zaida Yusfa yang hari ini alhamdulillah berkesempatan di tengah kesibukan pastinya untuk bisa berinteraktif langsung bersama dengan masyarakat Kota Samarinda melalui Radio Gema Nirwana. Ya, sangat luar biasa. Ibu, mungkin saya pengen memberikan sedikit pertanyaan dan juga mungkin masyarakat Kota Samarinda juga mungkin perlu tahu bagaimana sih perkembangan dari UMKM di Kota Samarinda ini. Karena kan ada kegiatan ini, mungkin
dari sudut pandang Ibu Haja Zaida Yuspa ini bagaimana terlebih dahulu nih untuk perkembangan UMKM di Kota Samarinda? Terima kasih pertanyaannya. Perkembangan UKM di Samarinda itu sangat pesat karena UKM yang ada di Samarinda mereka banyak sudah berinovasi macam-macam dan lagi sudah bermacam-macam, dan pada saat ini UKM itu sudah disarankan untuk membuat sesuatu kegiatan di mana kegiatan itu harus legal dan perizinannya harus lengkap. Jadi pada saat akan diadakan sesuatu yang berkaitan dengan bantuan ataupun apapun yang diarahkan oleh pemerintah bisa dilaksanakan. Maka dari itu UKM yang ada di Samarinda itu sudah sangat maju. Luar biasa pastinya ya, karena memang masyarakat dari Kota Samarinda memang sangat-sangat kreatif ya. Benar, wah luar biasa nih para muda. Dan ini memang menjadi salah satu kegiatan yang semoga nanti akan terus berlanjut ya Ibu Haja Zaida Yuspa. Karena semoga tidak hanya sampai di 2 bulan ke depan saja, tapi nanti mungkin akan ada next time-nya lagi. Asal Mbak Tiwi tahu ini sudah berlangsung tahun kemarin. Wow, jadi ini luar biasa. lanjutannya. Wow. Kebetulan kemarin Dinas Industri berdiri sendiri. Setelah tahun ini bergabung dengan koperasi, kegiatan itu tetap dilanjutkan di bidang, yaitu bidang industri. Di bidang industri sendiri. Wow, luar biasa. Dan tentunya dikepalai langsung oleh Ibu Haja Zaida Yuspa dong Ya, dengan Kepala Dinas Pak Ibnu Arabi. Luar biasa. Wow, luar biasa pada hari ini para muda tentunya hadir ternyata dari tahun kemarin ya dilaksanakan kegiatan ini, dan tahun ini Radio Gema Nirwana berkesempatan untuk bisa ikut bergabung untuk bisa meramaikan kegiatan yang tentunya kita hadirkan pada hari ini ya. Dan kali ini mungkin saya ingin bergeser terlebih dahulu ini mungkin dengan para pelaku UMKM kita yang hari ini juga hadir. Tepatnya pada hari ini juga hadir bersama dengan Mbak Nadia. Ini selaku para pelaku UKM yang hari ini juga hadir bersama dengan Mbak Fitri Indah ya. Oke, luar biasa hari ini kita hadir. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Mbak Nadia ini selaku apa dan mungkin ingin membagikan hal apa nih kepada masyarakat dari Kota Samarinda. Oke. Apa dulu ya? Perkenalan nama dulu kali ya. Boleh. Oke. Nama saya Nadia. Saya dari tahun 2015 itu membuat usaha bakul jamu Mbak Bro. Jadi meninggalkan zona nyaman. Jadi lari ke usaha gitu kan. Nah, kalau usaha itu kan kita bos di usaha sendiri gitu. Saya kenapa pilih jamu? Jamu itu zaman dulu itu cenderung ke orang-orang tua. Nah, waktu saya bikin usaha masih muda, sekarang pun udah masih muda juga gitu kan ya. Nah, tapi tetap namanya mewarisi khasnya Indonesia itu kan jamu rempah, dan itu tuh jarang banget dulu itu. Nah, saya ambil peluang di jamu karena waktu itu sedikit banget yang bikin usaha jamu itu lebih scale up. Yang ada jamu cair yang masuk swalayan, ada jamu yang online tapi dengan izin-izin yang lengkap. Boleh deh dicek di Samarinda. Waktu itu mungkin hanya sedikit yang izin usahanya lengkap. Dan alhamdulillah bakul jamu ini sudah lengkap dari izin usaha, PRT-nya, ada halalnya. Jadi insya Allah aman lah ya dikonsumsi. Nah, untuk jamu sendiri kan semua itu pasti udah tahu lah cenderung pahit gitu kan, horor gitu mau minumnya. Udah kayak males males banget mau ketemu namanya jamu. Nah, kayak apa cara nih kita kenalkan ke anak-anak muda? Jadi jamu-jamu yang jarang dikenal kayak Sinom itu kan orang apa sih Sinom tuh gitu kan. Nah, itu kita bantu kita kenalin ke anak muda. Ternyata jamu kalau dimasukin kulkas adem enaknya, nyes gitu diminum kan. Betul. Jadi ya dari situlah kita bentuk nih usaha, kayak apa caranya semuanya bisa kenal, dari orang tua masuk, anak muda masuk, anak-anak juga bisa gitu. Oke, luar biasa pastinya ya. Iya. Berarti Mbak Nadia ini memang selaku dari UKM di Kota Samarinda yang tentunya bergerak di bidang minuman herbal, khususnya di perjamuan. Waduh, luar biasa nih. Nanti mungkin kita bakal sharing lebih detail lagi tentang produk dan juga jenis industri yang nanti mungkin bisa disampaikan juga sharing kepada
masyarakat Kota Samarinda ya Mbak Nadia. Oke. Oke, boleh kita bergabung terlebih dahulu nih dengan Mbak Fitri Indah yang ada di sebelah kanan saya hari ini ya. Di mana Mbak Fitri Indah ini mungkin boleh dijelaskan selaku apa dan mungkin bergerak di jenis industri apa nih biar para mudanya juga pada tahu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Indah. Berawal sih dari karena hobi masak ya. Saya hanya ibu rumah tangga dan kegiatannya itu hanya ngurus anak gitu kan. Akhirnya coba-coba aja karena hobi bikin keripik. Ya. Terus tahun 2018 keripik itu kita bentuk lain gitu loh. Seperti biasanya kan slice ya. Nah, saya bikin yang seperti stick gitu loh. Yang tidak biasa gitu loh. Nah, kebetulan keripik saya itu dari pisang tanduk. Pisang ya berarti. Pisang tanduk. Nah, disitulah baru dibikin namanya jadi Hana Banana. Gitu. Nah, terus berlanjut. Alhamdulillah berkat Dinas Disperindak, semua perizinan ada lengkap, dibantu ngurus perizinannya, binaannya, didampingi terus ya akhirnya berkembang sampai sekarang. Gitu. Luar biasa. Baik, kalau dari Ibu Haja Zaidah Yuspa sendiri mungkin untuk menanggapi nih UMKM yang cukup pesat ini, mungkin ada tidak sih pesan terkhusus dari Ibu Haja Zaidah Yuspa untuk para pelaku UMKM kita yang mungkin nanti ingin bergabung atau mungkin ingin bisa bergabung dengan dialog interaktif kita pada hari ini? Jadi untuk yang kegiatan interaktif ini itu mereka UKM itu sudah diseleksi, sudah ada daftarnya, sudah ini. Jadi kami tidak ada langsung ini langsung ngambil enggak. Kami menyeleksi orang-orang yang memang sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam kegiatan ini. Salah satunya harus mempunyai izin yang lengkap. Karena izin inilah yang akan memberi mereka kemudahan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Contohnya, kemarin ada bantuan dari pemerintah, dari koperasi. Alhamdulillah, mereka yang mempunyai izin memiliki, mereka bisa lolos. Tapi kalau yang tidak mempunyai izin, otomatis mereka dihimbau untuk tetap melaksanakan atau membuat izin. Yang mana pada hari ini, saya juga menghimbau kepada UKM, coba cepat mengurus izin-izinnya, datang ke OSS sana, dan izin yang akan diminta apa, mereka akan melayani. Wow, memang perizinan sangat penting ya Ibu, apalagi untuk UMKM di Kota Samarinda. Nanti mungkin boleh lebih detail lagi ya Ibu Haja Zaidah Yuspa untuk perizinan, nanti mungkin diinformasikan kepada masyarakat Kota Samarinda, para muda kita, mungkin lebih detail bagaimana nanti mungkin mengurus perizinan dan juga bagaimana step-stepnya nanti mungkin boleh untuk dibantu diinformasikan pada hari ini ya. Baik, dan untuk para muda kita break sejenak terlebih dahulu bersama dengan Radio Gema Nirwana. Tentunya kita masih bergabung tentang dialog interaktif bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dari Kota Samarinda pada hari ini ya. Dan untuk para pendengar setia Radio Gema Nirwana, jangan kemana-mana, jangan pindah channel frekuensi, hanya di 105.1 Gema Nirwana FM. Para pendengar setia Radio Gema Nirwana dimanapun para muda berada, kali ini balik lagi tentunya kita hadir bersama pada hari ini spesial untuk para pendengar setia GN, di mana kita hadir dalam kegiatan diseminasi publikasi data informasi industri, tentunya dialog interaktif industri yang tentunya dihadirkan pada hari ini ya para muda dengan para pelaku UMKM yang pada hari ini juga hadir spesial untuk para pendengar setia Gema Nirwana. Oke, kita masih hadir nih para muda dengan 3 narasumber yang hari ini langsung hadir ke Radio Gema Nirwana. Tentunya ada Ibu Haja Zaidah Yuspa selaku Kepala Bidang Industri yang pada hari ini juga hadir. Tentunya bersama dengan para pelaku UMKM kita, bersama dengan Mbak Nadia selaku jamu ataupun minuman herbal yang nanti juga akan sharing. Dan tentunya bersama dengan Mbak Fitri Indah selaku UMKM yang hari ini juga hadir, bergerak di bidang kerupuk ataupun keripik dan aneka cemilan tadi yang udah sedikit memberikan prolog dan juga hadir spesial untuk para pendengar setia Gema Nirwana ya. Dan kali ini mungkin kita akan bergabung kembali dengan Ibu Haja Zaidah Yuspa terlebih dahulu nih selaku Kepala Bidang Industri kita, di mana pada hari ini ada beberapa pertanyaan dari
beberapa pendengar kita yang hari ini juga hadir untuk langsung mendengarkan dialog interaktif kita pagi ini ya, Ibu Haja Zaidah. Kita akan hadirkan terlebih dahulu ya beberapa pertanyaan dari beberapa pendengar kita. Boleh kali ini pendengar kita dari Albi di seputaran DI Panjaitan, di mana dirinya bertanya tantangan dalam mempertahankan brand ataupun UMKM yang ada di Kota Samarinda itu bagaimana nih, mungkin dari dinas koperasi ataupun industri sendiri. Brand. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk brand itu berarti kan kekhasan, ciri khas ya. Betul. Itu ada aturan yang diatur oleh Kementerian Koindustri. Karena apa? Dalam mempertahankan brand itu ada yang namanya merek. Merek itu ada yang namanya halal merek. Terus itu ada aturan yang mengatur untuk itu. Jadi brand itu tidak diambil orang. Oke. Nah, itu ada aturan dari kementerian yang memang harus mengatur itu, di mana kepengurusannya akan diurus oleh Baristan, dan Baristan itulah yang mengurus sama dengan SNI. Di situ ada aturannya yang mengatur untuk SNI daripada produk masing-masing pelaku usaha itu. Baik, berarti memang ada sendiri berarti yang urusan untuk hal begitu. Baik. Merek halal, terus SNI itu ada aturan-aturan yang mengatur itu. Berarti menindaklanjuti pertanyaan kita sebelumnya di segmen pertama tentang perizinan, berarti sama juga ya Ibu? Iya, karena perizinan itu untuk pelaku usahanya mempunyai izin kelegalan dari usahanya. Terus untuk brand itu kan merek. Merek dari yang si pelaku usaha ada namanya. Jangan sampai nama itu diambil orang lain. Harus diatur, ada aturannya, ada ininya semuanya dari kementerian itu. Baik, berarti dari perizinan, brand ataupun nama usaha yang memang digunakan oleh pelaku UMKM, kalaupun dia nanti akan mengurusnya itu memang ada di bidangnya sendiri untuk melaksanakan hal tersebut ya Ibu. Wow, luar biasa nih para muda. Tapi juga baru tahu ternyata memang ada bidangnya tersendiri yang memang memberikan pengurusan ataupun juga hadir untuk membantu para pelaku UMKM kita di Kota Samarinda untuk mendapatkan hak-hak mereka pastinya ya Ibu. Karena kan kreativitas, inovasi dan juga hal-hal lainnya itu tercipta dari diri sendiri dan disampaikan kepada masyarakat, dan ternyata itu juga bisa dinaungi langsung dengan dinas koperasi dan juga perindustrian dan juga ada di bidangnya masing-masing. Luar biasa, hari ini mantap sekali pastinya bersama dengan Ibu Haja Zaidah Yuspa selaku Kepala Bidang Industri yang hari ini sudah cukup banyak memberikan informasi kepada para pelaku UMKM yang pasti sedang mendengarkan kita juga nih di Radio Gema Nirwana tentunya. Baik, kita kembali dulu nih bersama dengan para pelaku UMKM kita. Ada 2 yang hadir. Ini telah bergabung juga tentunya bersama dengan perindustrian Kota Samarinda dan juga dinas koperasi yang tentunya hadir bersama pada hari ini. Saya ingin sharing-sharing nih dengan Mbak Nadia terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh. Hari ini karena saya sudah terfokus banget nih dengan nama usaha yang tadi disebutkan langsung oleh Mbak Nadia. Namanya itu Jamu Mbak Bro. Karena biasanya kalau saya sering lihat-lihat di luar itu, bro itu kan identik dengan cowok ya. Iya, benar. Tapi kenapa ini namanya jadi Mbak Bro gitu? Ujungnya kenapa harus jadi Mbak Bro? Mungkin ada nggak sih cerita tersendiri dengan nama-namanya ini? Mungkin boleh dihadirkan nih Mbak Nadia, silahkan. Ya, jadi kenapa sih harus bakul jamu Mbak Bro? Betul. Gitu kan? Nah, kalau jamu itu kan identik dengan bakul. Jadi kebanyakan kan orang jualan jamu pakai bakul-bakul gitu kan. Nah, kita bikin modern sedikit, jadi bakul jamu Mbak Bro. Kenapa sih harus Mbak Bro? Jadi si jamu ini bukan hanya khusus perempuan, si mbak-mbak, tapi bro-bro pun boleh gitu kan. Jadi semua boleh. Iya, semua boleh. Jadi gimana caranya nih si bro-bro semua ini bisa minum jamu gitu kan? Sekarang kan banyak tuh kayak maaf ya, kayak jamu-jamu yang khusus laki-laki ada, nggak cuman khusus perempuan. Terus ada yang hanya untuk jaga stamina khusus laki-laki, tapi kan kebanyakan laki-laki nggak doyan jamu, ya kan? Nah, jadi bakul jamu Mbak Bro ini memperkenalkan produk yang laki-laki minumnya itu seperti minum kayak minuman kemasan yang biasa aja gitu kan. Jadi nggak ada beban horor pahit yang gitu kan. Jadi lebih santai dia minumnya, lebih sehat badannya. Jadi kayak apa ya, lebih masuk lah
gitu kan. Dari si nama ini baku jamu Mbak Bro, laki-laki bisa, perempuan bisa, semua bisa. Semua kalangan Iya, bisa, semua ya? kalangan bisa. Waduh, memang mencari namanya ternyata memang ada tersirat bahwa Iya. memang kalau bakul sendiri tadi itu tuh adalah memang identik Identik dengan bakul. bakul jamu. Betul. Apakah Mbak Bro ini karena yang jual mbak-mbak jadi namanya mbak-mbak gitu? Mbak. Bener ya? Oh gitu. Akhirnya sudah terjawab nih ya. Dari tadi saya agak sedikit bingung soalnya. Biasanya kenapa jamunya nggak jamu mbak aja? Ini di ujungnya ada bronya. Ternyata memang seperti itu ya. Baik. Tadi sempat disinggung sedikit tentang bahan baku. Ini bahan bakunya aman nggak sih untuk dikonsumsi? Karena kan jamu mungkin ada campuran apa, tapi mungkin kalau dari jamu Mbak Bro sendiri mungkin bahan bakunya ini seperti apa? Nah, kalau baku jamu Mbak Bro ini bahan-bahan yang dipakai itu pure murni rempah tanpa bahan kimia, Baik. tanpa ada bahan tambahan, sesuai standar jamu Indonesia. Jadi hanya rempah-rempah kayak kunyit, kencur, asem, terus supaya daya tahannya itu agak lama, nggak kayak belum sehari udah basi gitu kan. Kayak apa? Nah, kita pakainya perebusannya lebih lama, bukan pakai air yang istilahnya di kum atau diseduh, bukan yang seperti itu. Terus pertama kebersihan juga kan harus dijaga. Betul. Terus untuk kenapa sih berani main rempah-rempah gitu kan? Sementara rempah sendiri terkadang ini benar nggak sih bermanfaat, karena kan harus diuji klinis istilahnya. Tapi kan kita yakin nih, berapa ribu tahun sih rempah ini gitu kan? Betul. Pasti yakin lah, nggak mungkin kan? Apalagi orang Indonesia cenderung rempahnya itu yang Menjadi sampai alasan kita dulu dijajah pun rempah gitu kan. Nah, betul. jadi kan nggak ada salahnya kita lanjutin lagi lah ini budaya Indonesia ini, biar yang lain juga kenal, rempah-rempahnya juga tetap digunain sesuai ininya, sesuai manfaatnya, ya tetap dikenal lah intinya si rempah, jangan sampai ditinggalin. Iya, jangan sampai ditinggalin karena memang rempah-rempah kita itu kaya sekali. Kaya banget, ya, dan rupa-rupa warnanya. betul, apalagi di Kota Samarinda menurut Tiwi sih agak sedikit susah ya sekarang mencari jamu, khususnya jamu herbal, jamu yang menggunakan bahan baku yang memang alami tanpa pengawet gitu, benar. tanpa bahan kimia pastinya. Nah, untuk jamu Mbak Bro sendiri, ini untuk prosesi produksi ataupun pembuatan dan kemampuan produksi sehari itu bagaimana nih? Cara pengemasannya mungkin atau tiap hari kah dibuatnya? Atau per minggu atau bagaimana nih Mbak Nadia? Kalau untuk jamu cair itu saya setiap hari buat. Kita start jam 3 itu sampai jam 7 itu sudah stop produksi. Selanjutnya kita ngurusin yang lain. Baik. Jadi jamu cair itu setiap hari fresh. Nah, kebetulan saya kan juga punya outlet khusus nih yang kita jual online, offline dan online. Nah, outlet khususnya itu tapi namanya beda nih. Jadi promosiin usaha saya yang lainnya gitu kan. Saya punya outlet yang offline itu di Pasar Ijabah dengan nama Jamu Mas Bro. Nah, ya Mas Bro, kebetulan suami saya yang pegang di situ kan. Nah, itu setiap hari. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, jadi setiap hari kita buat jamu itu benar-benar fresh. Jadi kalau misalnya ada orang yang pesen untuk ini baru nggak, kebanyakan kan dimasukin kulkas kayak gitu kan yang adem. Nah, kita nggak ada yang adem sebetulnya karena setiap hari fresh kita buat juga paling banter itu sekitar 40 liter. 40 liter, jadi nggak terlalu banyak banget yang sampai ratus liter gitu, enggak. Jadi tetap terjaga kesegaran. Nah, sementara untuk jamu yang serbuk itu kita buat itu sebulan 2 kali. Jadi 2 minggu tapi sekali produksi langsung banyak gitu. Baik. Berarti Jadi memang ini pasti fresh ya. Fresh untuk jamu cairnya. Baik, tadi official store-nya itu ada di Pasar Ijabah tadi ya. Baik. Dan tadi disinggung juga namanya jamu Mas Bro. Berarti jamu Mbak Bro ini mungkin dari mbaknya, apakah suaminya apa gimana? Kalau dari Mas Bro itu karena suami. Kebetulan yang jual mas-mas. Nah, kebetulan kalau Mbak Bro kan yang jual mbak-mbak ya. Mbak Bro. Waduh. Pinter ya. Ini sangat luar biasa pastinya karena memang suami istri ternyata memang memiliki
produk dan juga jenis nama usaha yang unik sekali dan pasti ini sangat menjual di pasaran nih ya. Iya, Kalau lebih. dari Mbak Nadia sendiri itu jamu Mbak Bro, dan untuk suami sendiri adalah jamu Mas Mas Bro. Bro. Wow. Luar biasa. Nah, untuk official store-nya tadi itu ada di Pasar Ijabah. Nah, kalau online mungkin apakah ini tersedia juga atau mungkin hanya bisa datang ke outlet langsung? Enggak, online kita bisa tetap bisa via IG, terus Facebook, dan beberapa swalayan juga ada. Swalayan juga ada. Oke. Terus ya bisa lah, PO juga boleh. PO juga boleh ya? Baik. PO juga boleh. Misalnya mbaknya pengen jamu jenis yang Apa jarang gitu kan. Betul. Misalnya khusus mbak, saya pengen yang tanpa gula, saya pengen yang nggak pakai asam, boleh Betul. kita buatin. Pokoknya kita buatin sesuai keinginan Request customer. ya. Benar. Ini luar biasa loh para Buddha. Baik, mungkin boleh disebutkan nama Instagramnya apa atau mungkin per sosial medianya? Sama, semua sama bakul Sama ya? jamu Mbak Bro. Oke, berarti nama Instagramnya adalah Bakul jamu Mbak Bro. jamu Bakul jamu Mbak Bro. Oke, baik. Itu dia para Buddha. Mungkin bisa langsung meluncur aja ke per sosial mediaan di Facebook boleh, Instagram juga boleh pada hari ini ya. Baik, ini pertanyaan yang banyak ditanya juga pastinya oleh masyarakat Kota Samarinda. Tadi kita udah cukup banyak detail tentang jamu Mbak Bro ini. Untuk harga bagaimana nih, rate-nya dari berapa sih biar para mudanya tahu? Kalau untuk harga varian, jadi kita punya untuk jamu cair nih Mbak ya, kita punya ada 4 macam ukuran, dari yang ukuran 250 sampai ukuran 1500 mili gitu. Nah untuk yang termurah itu di harga 10.000 Baik. sampai dengan harga 40.000 untuk jamu cair. Saya ingin bergeser dulu nih dengan Mbak Fitri Indah yang hari ini juga hadir. Ini produknya adalah aneka cemilan yang tadi sudah disebutkan ya. Baik, mungkin boleh dijelaskan kembali nih Mbak Fitri Indah tentang produk ataupun jenis industri yang dibawa pada hari ini. Nama usaha saya sebenarnya Wajan Deso, wadah jajanan deso. Baik. Jadi selain cemilan itu ada kue-kue basah, kue-kue kering, terus nasi, cateringan gitu. Cuman yang sekarang ini yang diangkat tuh ya Hana Banana ini gitu loh. Baik. Karena memang bergerak di bidang aneka cemilan dan namanya juga cukup unik ya. Ini namanya Jawa banget Ibu. Ya, memang benar. mengusung tema Jawa ya berarti. Tradisional. Tradisional Jadi makan sekali. makanan tradisional sebetulnya. Baik, luar biasa pastinya. Ini ada lokasi kan, ada official store atau bagaimana? Lokasinya di rumah aja ya. Wajan Deso itu. Selain itu pun ada di outlet-outlet. Jalan AWS, Gang 5, RT 38, Blok B nomor 19. Baik, berarti bisa langsung mengunjungi rumah ya yang Bisa, tadi disebutkan. bisa. Baik. Produksi hari-hari sih sebetulnya kue-kue. Nah, kalau untuk cemilan ini kita produksinya seminggu sekali. Oke, seminggu sekali ya. Iya, cemilan-cemilannya. Kalau kue-kuenya tiap hari. Baik, berarti kalau kue untuk tiap hari, tapi Iya. kalau untuk cemilan seminggu sekali. Iya. Dan pasti dijamin akan fresh ya, Iya, Ibu. iya. Baik. Oke, untuk bahan baku yang digunakan ini tentunya aman ya. Untuk perizinan juga gimana nih? Alhamdulillah perizinannya semua lengkap. PRT, halal gitu loh. Terus apa ya? Merek Merek belum. belum masih Usahakan. proses. Masih proses. Semua masih Wow. proses Baik. dibantu. Baik, Mbak Fitri Indah, mumpung ada Ibu hari ini, mungkin bisa disampaikan keluh kesahnya ya. Tapi Biar nanti kayaknya boleh ini dibantu orangnya ya. sukses semua, sudah Amin, sudah berkenalan sama Dinas. Alhamdulillah berkat Dinas. Berkat kita kenal dengan Iya. dinas Nah. jadi sebetulnya nggak ada yang dikeluh kesahkan. Iya, Karena udah banyak dibantu. Benar. Masya Allah, baik. Bantuan ternyata memang hadir ya. Iya. Iya. Kalau Oke. kita nggak kenalkan, nggak mungkin Dinas orang tahu. dinas tahu. Betul, Gitu. betul. Jadi nggak usah khawatir, ibu rumah tangga pun bisa menghasilkan. Nah, asal ya benar-benar Penuhi mau syarat-syarat usaha, yang ya. diminta. Iya. Baik, gitu. Luar biasa. Baik. Dan tadi pastinya juga sudah dijelaskan lokasinya bisa langsung dikunjungi ya.
Untuk online, apakah bisa ini dipesan secara online? Bisa di IG, Mhm. IG-nya Wajan Deso, Wadah Jajanan Deso, dan di outlet-outlet. Dan di Gitu. outlet juga bisa untuk ada. dipesan ya. Ada retail modernnya, ada di Panglima, di Planet, Rute. Wow, berarti Sudah supermarket masuk ya. besar Iya, juga sudah termasuk masuk. untuk bisa dinikmati langsung oleh masyarakat Kota Samarinda ya. Oke, baik. Dan untuk harga mungkin dari berapa ini? Kalau Hana Banana range-nya itu 15.000. Mhm. Karena pangsa pasar saya untuk Hana Banana ini kan milenial, Iya, para betul. milenial. Makanya dibikin stick gitu loh. Oke. Memang dibuat lebih dekat dan lebih enak gitu ya untuk anak-anak milenial saat ini Iya. yang mungkin suka dengan jajanan-jajanan baru dan juga kreatif seperti yang dibuat langsung oleh Mbak Fitri Indah ini Iya. ya, aneka cemilan, kue-kue dari Wan Desa tadi. Dari Ibu sendiri mungkin ada nggak sih pesan ataupun mungkin harapan kedepannya nanti untuk para pelaku UMKM kita itu bagaimana? Baik, terima kasih. Pesan saya sih UKM ini atau Lebih dekat lagi. Maju Bu. pelaku usaha ini kalau bisa berinovasi lah yang lebih bagus, lebih maju. Karena apa? Persaingan antar UKM itu banyak sekarang, modern sekali. Maka dari itu setiap pelaku usaha tuh silahkan berinovasi yang sehat. Terus jangan lupa untuk pelaku usaha membuat izin. Terus silahkan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan izin ataupun apa, datang ke dinas. Kami akan memberikan penjelasan ataupun kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan perizinan. Karena kami juga ada yang namanya SINA, Sistem Informasi untuk Industri, yang kaitannya dengan perizinan untuk pelaku usaha, di mana perizinan dari SINAS itu adalah rekomendasi dari Dinas Industri maupun karena kami di sini sebagai dinas teknis, jadi kami berhak tahu untuk izin-izin yang dibuat oleh pelaku usaha. Baik, Saya luar kira biasa. itu. Baik. Dan memang secara khusus tentunya akan dibantu langsung ya. Insya Allah pasti, kalau yang penting jangan pernah takut untuk datang ke kantor gitu ya Ibu. Ini Jangan buktinya yang 2 orang takut. sukses dia. Sukses, alhamdulillah. Karena kan biasanya banyak nih masyarakat Kota Samarinda udah kayak kalau udah Takut. dengerin kantor itu Horor. males banget, mungkin ribet, riuh, nggak Ini akan pengalaman loh Mbak, saya ini ke lapangan. Betul. Jadi informasi mengenai pelaku usaha di bidang logam. Jadi kita datang aja ke satu-satu usaha-usaha itu. Ada yang menolak, ada yang nanti susah tanggung jawabnya katanya. Nanti ini, padahal enggak. Kita kan cuma memberi informasi. Kalau memang di situ mau diberi bantuan aja susah. Jadi kalau misalkan ditanyain gini, nanti katanya pertanggungjawaban susah. Enggak, asal barang itu baik-baik aja, tidak dijual belikan, tidak berpindah tangan, insya Allah enggak apa-apa. Pasti semuanya aman. Aman, tapi belum sudah mundur, udah Waduh. berani. Padahal udah mau dikasih bantuan. Bantuan, ya, Ibu. jadi kami Gimana? bingung juga. Jadi saya bilang gimana ya, makanya bilang minta bantuan, Betul. dikasih. Kadang ada ini itu kan biasa lah namanya pelaku usaha ini kan, ada yang mau enak, nggak mau ribet, ada Betul. juga macam-macam aja gitu. Betul. Baik, tapi semoga dengan adanya kegiatan ini Iya. bisa menjadi informasi, Iya. bisa menjadi tambahan pengetahuan juga tentunya khusus untuk para pelaku UMKM kita, bahwa jangan takut. Yang pertama, jangan malu untuk bertanya juga pastinya. Nanti pasti akan dibantu langsung oleh dinas-dinas terkait yang tentunya akan hadir pada hari ini untuk bisa membantu bagaimana sih para pelaku UMKM kita biar lebih memajukan UMKM di Kota Samarinda ya Ibu. Ya. Luar biasa. Baik, harapan kedepannya nih dari Ibu Haja Zaida Yuspa selaku Kepala Bidang Industri untuk para pelaku UMKM kita. Mudah-mudahan pelaku usaha ini bisa bersaing ke taraf yang lebih tinggi, tidak di daerah saja, bisa ke nasional, ataupun kalau memungkinkan bisa ke internasional. Silahkan ya. berinovasi, jadi Amin. jangan sampai istilahnya diem di tempat. Nah, itu Luar biasa. keinginannya supaya bisa lebih maju.
pastinya harus lebih maju, Iya. harus lebih spektakuler lagi tiap tahunnya ya. Iya. Baik, kalau dari para pelaku UMKM kita nih, saya juga pengen mendengar harapannya mungkin dari Mbak Nadia sendiri, mungkin harapannya bagaimana untuk para pelaku UMKM khususnya dari industri yang bergerak di bidang minuman herbal nih seperti Mbak Nadia. Harapannya sih untuk sesama pejuang jamu, pejuang atau UKM jamu itu ayo dah kita urus izinnya, jangan takut nanti susah, nanti harus lapor ini itu, enggak, supaya kita lebih dikenal. Kayak apa caranya usaha lebih panjang, kan kita berpikir usaha itu panjang, nggak cuman stop di tahun pertama udah. Betul. Gitu kan, kita pengennya terus-terusan. Mana tahu kita bisa saingan sama Sido Muncul. Nyebut merek saya kan ya. Harus masuk nih ya. Harus masuk ya. Nyebut merek saya. Betul. Terus mana tahu Bako Jamu bisa ekspor kan? Nggak mungkin lah. Pasti Betul. bantuan dinas juga loh bisa ekspor itu. Karena kebanyakan yang ngadain kegiatan-kegiatan kayak hal-hal seperti itu yang nggak dikenal dengan nggak dikenal oleh pelaku UKM itu ya dinas perindustrian yang tahu kemana nih arahnya mau ekspor. Nggak mungkin kan kita maunya cuma jualan jamu keliling. Kita juga mau jualan jamunya diekspor. Tahu-tahu si jamu ada di Amerika. Betul. Alhamdulillah. Gitu Amin, kan. ya. Nah, amin pasti. Kayak apa caranya nih bisa lolos dengan standar-standar Indonesia yang sudah ada kayak SNI-nya, apalagi Bu ISO ya Bu ya, ISO. Terus apa aja sih gitu kan. Nah kalau kita deketin dinas nih pasti mudah. Jadi jangan takut lah intinya. Ayo dah kita urus sesama pejuang jamu, diurus izinnya, diurus halalnya, diurus semuanya. Jadi jangan takut saingan. Gitu. Harus saling bahu membahu. Baik. Dan semoga semuanya sukses pastinya ya, khususnya Benar, untuk amin. di bidang minuman herbal ya, pasti ada marketing masing-masing. Iya, ya, benar. Mbak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Itu tadi adalah harapan ke depannya, pastinya selalu yang terbaik ya. Iya. Dan kalau dari Mbak Fitri Indah sendiri nih, harapannya ke depannya nanti untuk UMKM di Kota Samarinda khususnya bergerak di bidang aneka cemilan, karena cukup banyak ya di Kota Samarinda aneka cemilan yang hadir. Tapi menurut ini Wondeso ini sangat berbeda dari cemilan ataupun aneka makanan-makanan yang ada di luar. Mungkin ada harapan ke depannya dari Mbak Fitri Indah, bagaimana? Harapannya untuk Wajandeso ke depannya gitu ya. Nggak usah takut, bahan-bahan tradisional bisa diinovasi lebih baik, bisa dikemas lebih bagus untuk dipasarkan. Baik. Gitu. Inovasi loh. Pisang bisa dibikin macam-macam, mulai dari keripik. Keripik itu bukan hanya keripik yang biasa, tapi bisa nanti diinovasi berbagai macam olahan dari pisang. Jadi contoh ini kan pisang nih ya, yang saya ini kan olahan pisang. Betul. Pisang untuk bikin kue bukan hanya kue-kue yang biasa aja, tapi kue-kue modern pun bisa diinovasi gitu. Jadi nggak usah takut, bingung ya ngolah bahan makanan ini begini gitu ya. Nggak usah takut. Dan harapan saya juga buat dinas jangan bosan untuk kami para UKM Ya, Dibantu. ya. Iya. Dibantu, dibimbing, dibina. Asal jangan dibinasakan. Ya. Itu agak takut ya. Iya. Kalau itu beneran horor Benar sekali. Itu aja kayaknya. Luar biasa. Yang penting jangan dibinasakan. Iya. Disayang-sayang, disayang dan dicintai. Iya betul. Luar biasa pada hari ini, tentunya harapannya semoga kedepannya pastinya untuk para pelaku UMKM bisa lebih dibantu, bisa lebih dibimbing, dan juga lebih bisa diberikan pelatihan agar bisa lebih aware lagi, bisa lebih paham lagi tentang bagaimana sih para pelaku UMKM ini supaya tetap terlindungi, mendapat perizinan, dan juga kita bisa mencintai produk-produk lokal khususnya di Kota Samarinda sendiri ini, biar lebih memajukan UMKM di Kota Samarinda tersendiri ya. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita yang hadir. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Haja Zaida Yusfa. Terima kasih Ibu.
Semoga pekan depan kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali sharing lagi kepada para muda kita. Tentunya ini selaku Kepala Bidang Industri yang hadir pada hari ini, dan beberapa pelaku UMKM kita di Kota Samarinda juga yang hadir pada hari ini. Tentunya hadir bersama dengan Mbak Nadia selaku pemilik dari jamu Mbak Bro, dan juga Mbak Fitri Indah ya selaku yang memiliki aneka cemilan dari Wondeso tadi ya, yang hadir pada hari ini spesial ya, Wajah Deso tadi ya, Wajan Deso. Baik, luar biasa untuk para pendengar setia Radio Gema Nirwana pada hari ini, spesial untuk para pendengar setia GN, dimana pada hari ini terima kasih juga untuk beberapa para muda kita yang tadi sudah monitor juga melalui streaming kita, tempatnya di indonesiastreaming.com/gemanirwana.fm. Dan tentunya terima kasih juga tentunya telah hadir di dialog interaktif kita, industri yang pada hari ini juga diusung langsung ya para muda oleh pemerintah Kota Samarinda, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian di Kota Samarinda, yang hari ini juga hadir dalam kegiatan diseminasi publikasi data informasi industri ya. Terima kasih para muda, kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita, para muda kita pada hari ini, kita cukupkan terlebih dahulu. Tentunya dari kawasan siar lantai 2 Gedung Geraha Pamungkas di Jalan Lejen Suparman nomor 45 Kota Samarinda. Tiup pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.